Wala, sobrang wala. Ay. Sakit. Enggak ini. Tebak. Wow. Good evening, selamat malam sobat-sobat si mantap di seluruh Nusantara, di jagat raya, jagat maya, dunia akhirat menonton. Serem banget kan sampai dunia akhirat. Ya, oke, kembali lagi bersama kita berdua. Saya Rere Bon malam ini. Dan saya Agen tentunya 007. Saya Eva Yolanda, tentunya agen 008 Depot Air. Itu Saras 008. Yuk, kita langsung mulai saja malam hari ini di Kabar Si Mantap. Tangan dulu dong. Yeay, dan Keren ada banget berita ya. apa aja Nyonya? Nah, malam hari ini seru banget nih sobat di rumah. Jadi tahu nggak sih, hari Kamis tanggal 14 Oktober kemarin, pabrik kesayangan kita, pabrik Tata Logam Group yang ada di Cikarang, itu kedatangan Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Budi Susanto. Oh, selamat datang Pak. Makasih loh Pak Budi udah mampir. Aku dari kecil nyariin Pak Budi loh. Akhirnya ketemu juga ya. Ini Ibu Budi gitu. Ini Bapak Budi. Oh, ini orangnya. Datang ke pabrik kita. Oke, luar biasa. Pak Budi. Tapi ingat Eva, beliau tidak datang hanya sendiri, melainkan bersama tim verifikasi Anugerah Indi 4.0 atau 4.0 Award 2021. Keren banget ya. Nah, Sobat Simanta dan juga Rere, nah Indi 4.0 Award ini adalah ajang penghargaan untuk perusahaan di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan transformasi industri 4.0 dalam proses produksi, manajemen, pemasaran, dan sebagainya. Keren banget ya. Mantap. Nah, kedatangan tim ini adalah untuk memverifikasi asesmen atau penilaian yang sudah terkumpul selama ini dalam kaitannya perusahaan Tata Meta Lestari sebagai salah satu kandidat penerima award bergengsi yang diinisiasi oleh Departemen Perindustrian Republik Indonesia. Aduh, aku turut berbangga loh. Oh. Nah, acara hari itu diisi dengan ada diskusi seru antara tim verifikator yang dipimpin oleh Bapak Moko Nugroho dengan tim Tata Metal Lestari yang digawangi tentunya oleh Bapak Nikolas Setiabudi selaku Vice President Capital Planning PT Tata Metal Lestari. Yeay. Pak Nikolas itu yang handsome yang main di Ada Apa Dengan Cinta itu. Ini lebih ganteng lagi. Oh, lebih ganteng lagi. Nah, aku pengen lihat nih gimana sih kegiatannya. Pasti sobat di rumah juga udah nggak sabar. Ini dia videonya. Check it out. Award Indi 4.0 ini salah satu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjalankan journey transformasi industri 4.0. Kita ingin champion ini itu menjadi suatu pembelajaran bagi perusahaan untuk saling sharing. Bapak Ibu, para champion ini itu nantinya mereka bisa berbagi pengalaman, sharing experience-nya bagaimana mereka memulai journey transformasinya. Jadi mulai dari tahap-tahapannya seperti apa, tantangan yang mereka hadapi hingga benefit yang dia dapatkan dari program transformasi ini. Selain dia juga bisa
memberikan apa yang dia jalankan, mereka pun juga bisa saling belajar nih tantangan-tantangan ataupun peluang-peluang apa sih yang sebenarnya bisa mereka munculkan di dalam proses bisnisnya. Ada suatu lompatan juga yang telah dilakukan oleh Tata Metal ini untuk menjalankan transformasinya Pak, baik itu dari sisi dukungan manajemen, infrastruktur yang disiapkan, hingga orang-orangnya juga, produk-produk dan layanan yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri, teknologi pastinya, dan juga operasi perusahaannya Pak, seperti itu. Kita tahu bahwa Kementerian Perindustrian itu berusaha untuk mendorong dan memfasilitasi agar semua industri, termasuk Tata Metal ini, untuk bisa mentransformasi 4.0, karena ini merupakan bagian dari sebuah perubahan dari produksi yang dengan sistem yang konvensional pindah kepada teknologi yang sudah digital, teknologi yang sudah betul-betul menggunakan otomasi sebagai bagian dari transformasi 4.0 itu sendiri. Indie 4.0 Award ini adalah Industry Readiness Index. Di sini untuk mengukur seberapa besar transformasi yang dilakukan oleh industri dalam implementasi Making Industry Indonesia 4.0. Dari sekitar 30-an perusahaan industri logam yang kami nilai, Tata Metal Lestari adalah salah satu yang terbaik. Ini dapat menjadi contoh dan motivasi industri baja lainnya di Indonesia. Untuk Tata Metal, Indie Award ini adalah sesuatu yang kita rasa sangat penting, karena dengan award ini kita juga bisa mengimprove banyak aspek dari operasional kita. Contohnya produksi menjadi lebih efisien, otomatis, dan menggunakan otomatisasi. Lalu juga penjualan, di mana kita bisa merespon market dengan lebih lincah dan lebih cepat. Saya harap kita bisa menciptakan produk-produk yang lebih inovatif lagi, lebih bisa merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat, lebih agile, lebih lincah. Dan juga kita dapat menjadi inspirasi bagi usaha-usaha lainnya untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Indie 4.0 di dalam usaha dan manufacturing. Wah, luar biasa, benar-benar mantap. Mantap, aku ikut berbangga loh. Iya, jadi kita bisa menjadi bagian dari keluarga Tata Logam. yes. Dan kayaknya nih, feeling aku dapat nih award kita tahun ini. Enggak, ya tadi nggak kan sih? tadi dibilang salah satu yang kandidat terbaik. ya. Nah Oke. sobat di rumah. Jadi itu tadi informasi tentang proses perjalanan Indie 4.0 Award Oke. yang pemenangnya akan diumumkan bulan November mendatang. Dari bulan depan ya. Nah, Oh, ya. mantap. Oke. Kita panggil langsung. Langsung ke Mas Farid. Oke. Aduh. Assalamualaikum Pak Farid. Selamat malam semua. Malam, sehat ya Pak Farid ya. Sehat, Mbak Eno. Oh, Kasih senyuman dikit dong kalau sehat. maaf Pak Farid. Pak Farid, maaf. Ya, Itu di jidatnya ada nyamuk ya? Itu dengan dong. ini Oh ya. jimat. Dikira saya kira nyamuk kali ngomong begitu. Kalau ini dicopot hilang proyek nih. Oh gitu. Oh ngaruh ya Pak ya? Iya. Oh iya. Oke, no, dilanjut. Iya, nggak penasaran aja Bang, pengen ngobrol-ngobrol aja sama Pak Farid. Soalnya- Penasaran itu Iya. sebenarnya Pak Farid itu jadi aplikator di Cirebon Oh. berapa lama Bapak gitu kan? asli orang Cirebon apa asli mana Pak? Saya lahir di Papua. Waduh, deket ya. Nah, saya Sama. juga. Sama saya juga Pak. Saya di Taman Mini. Taman betul. Mini. Saya di Taman Mini. Kemudian, Beda itu mah, bikin emosi. Oh di Papua Pak ya? Asli Papua. iya orang tua dari Banten. Oh gitu. Tinggal di Cirebon udah berapa tahun Pak? Di Cirebon, lahir sampai SD di Papua, SMP di Cirebon sampai sekarang. Oh, Terus sekarang. sahabat-sahabat si Mantap, pengen belum semuanya tahu gitu loh. Misalnya Pak Farid ini jadi aplikator di Cirebon itu dari kapan, udah berapa lama gitu loh. Tolong diceritain sedikit dong Pak Farid. Sebetulnya background saya dari perhotelan ya. Saya 10 tahun di salah satu hotel di Cirebon. Kemudian tahun 2000 awal itu saya ikut dengan salah satu distributor baja ringan sebetulnya di Cirebon. Pada saat itu belum ada baja ringan ya. Mungkin Pak Hoklay lihat ya, Pak Hoklay ada Putra Trust di Cirebon. Dia punya perusahaan namanya Putra Trust. Putra Trust. Saya bergabung dengan betul, saya bergabung tapi megang sebagai manajer restorannya gitu. Manajer restorannya, kemudian kita beralih ke isi tempat. Nah, disitulah titik awal saya mulai terjun ke dunia proyek ini. Kemudian berjalan, saya bergabung dengan Tata Logam lah, katakanlah ikut belanja ketika Rooftop Cirebon dibuka pada bulan November ya. Bulan November itu betul, Rooftop Cirebon dibuka bulan November tahun 2009. Oh, lama ya. Ya, sudah berarti 11 tahun ya. Nah, awalnya belanja di rumah itu kita dengan itu metal touring ya, khusus plafon. Saya mainnya di plafon aja begitu. Waktu itu memang Bu Retno kalau nggak salah, manajer Saya dong nama saya. ya, manajer sekarang mungkin di Palu kalau nggak salah di Palu ya, Bu Retno. Salam buat Bu Retno ya. Ya, salam buat Bu Retno tuh dari Pak Farid. Semoga Bu Retno juga lagi nonton ya Pak ya.
Oh, kemudian sampai sekarang Borong. setelah Bu Retno dengan kemudian Bu Maria, ya hubungan kita kebetulan karena rumah saya juga hanya 100 meter dari rumah Cirebon ya. Komunikasi kita sharing, berbagi ilmu dengan tukar pikiran, diskusi berbagai hal tentang Bajaringan dengan Ibu Maria. Ya, alhamdulillah berjalan baik sampai hari ini. Wah, terus Pak, itu produk-produk awal itu yang paling laris itu produk apa Pak? Saya awalnya bermain di ini dulu di metal puring ya. Ya produk tata logam juga, tapi khusus buat plafon, Mbak. Kaki 1000 dulu ada ya namanya kaki 1000 itu. Khusus metal. multi-pouring, multi-pouring. khusus buat plafon kayaknya Khusus buat harus plafon, gitu. khusus buat plafon. Itu plafon-plafon kayak gitu kira-kira bisa dipasang. Lu bercandanya juga jelas Mas. Pak Farid bingung tuh. Pak Farid bingung tuh. Awalnya begitu, kemudian dengan Rupat hingga kemudian dengan berkembangnya Bajaringan sudah mulai maju di Cirebon, akhirnya lari ke ini produk Taso hingga sekarang. Gitu. Weh, Taso. Oke. Taso memang top. Taso. Cuman kita berbagi tugas dengan Ibu Maria. Kalau saya, Ibu Maria banyak iklan di koran dan menunggu bola, katakanlah menunggu bola dengan para user atau para pembeli datang ke Rupat. Kalau saya bermain di Pak. Fris, halo. Oh, Bapak Farid. Mumpung lagi diem kita di foto. forum penjual beli dengan medsos khusus tukang Bajaringan. Dan Sinyalnya kita nih. memanfaatkan wadah itu untuk promosi. Saya manfaatkan itu untuk promosi produk-produk Taso, produk-produk Sakura Roof dan lain-lain. Gitu. Kita memanfaatkan peluang-peluang yang bisa promosi dan jual gitu ya. Terus kalau menurut Pak Farid sendiri sekarang bisnis di Cirebon soal tata logam ini gimana Pak? Perkembangannya di Cirebon bagus nggak? Perkembangan bagus, cuman tantangan terbesar kita ini adalah untuk meyakinkan para user sebab pada saat ini untuk kalangan kota yang memiliki kelas-kelas yang sudah mereka ini. Pak, putus Pak.